Zkfair. Nah, video kali ini gue bahas updatean terbarunya terkait project Zkfair. Jadi, kalau kalian yang belum tahu, yang baru nonton video ini, beberapa waktu lalu di YouTube channel gue ada share bahas terkait project Zkfair. Nah, buat kalian yang belum tahu, apa sih project Zkfair? Kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya ya, atau gue akan taruh linknya di deskripsi video. Nah, kemarin di YouTube bagian community itu gue ada pasang postingan. Gue ada info ini bahwa kalau kalian punya token ZKF atau Zkfair, kalian nih bisa ikut yang namanya launch pool di ekosistemnya Zkfair. Nah, gue jelasin sedikit. Buat teman-teman yang masih awam, tolong dengarkan setiap kalimat gue yang gue jelaskan supaya kalian paham gitu ya. Apa sih itu launch pool gitu ya? Jadi launch pool ini sama launchpad itu berbeda ya. Launchpad pada dasarnya adalah kita membeli suatu aset atau membeli suatu token di harga yang termasuk murah, biasanya di harga ketika dia listing gitu ya. Nah, itu otomatis aset yang kita masukkan itu akan berkurang mengikuti berapa jumlah aset yang kita dapatkan dari token Launchpad tersebut. Nah, biasanya Launchpad itu ada kayak di Binance contohnya, atau beberapa exchange-exchange lainnya. Dan kenapa sebutannya Launchpad? Karena dia sifatnya itu rebutan. Semakin besar modal teman-teman, maka semakin banyak token yang kalian dapatkan. Berbeda dengan IDO atau pre-sale, alokasinya itu sudah pasti fix kalian dapatkan gitu. Misalnya, kalau IDO atau pre-sale, kalian investasi $100, maka kalian akan mendapatkan token projectnya sejumlah $100. Sedangkan kalau Launchpad, kalian masukin $1.000, belum tentu bahkan kalian bisa dapat alokasi tokennya senilai $100. Jadi kurang lebih itulah perbedaan Launchpad, Launchpool, dan juga pre-sale gitu ya. Kalau Launchpool, itu ibarat kita staking token kita masukkan token kita, lalu kita akan mendapatkan token baru di project tersebut secara gratis. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah alokasi yang kita dapatkan itu tergantung berapa banyak orang yang masukin asetnya ke launch pool. Kenapa? Karena sistem perhitungannya adalah contoh. Kita lihat di sini, teman-teman bisa baca. Kita bisa staking ZKF token untuk mendapatkan Fair Stake token atau FRS. Di sini dia tulis total airdropnya di angka 700.000 FRS token. Daily distributionnya di angka 70 juta FRS. Artinya eventnya ini akan berlangsung selama 10 hari. Dari tanggal 25 ya bulan 1 2024 ya sampai tanggal 4 bulan 2 2024. Nah, ini kalian bisa baca ya. Lihat participation periodnya. Kalau masuk di tengah-tengah bisa ikut nggak kok? Bisa. Pokoknya dia selesai di tanggal 4 bulan 2. Intinya itu. Ya, intinya itu teman-teman. Nah, tiap hari dia kan ada 70 juta token yang akan cair ke para staker. Nah, cairnya gimana sistemnya? Dia ini pakai rumus matematika simple, yaitu di mana total stakers akan dibagi 70 juta. Ya, 70 juta dibagi total staker. Misalnya nge-stack ZKF-nya ada 1 miliar. Artinya 70 juta akan dibagi 1 miliar. Jadi 1 ZKF-nya kalian akan dapat sekian. Nah, kurang lebih itu. Semakin banyak yang staking ZKF, maka alokasi yang kalian dapatkan akan semakin kecil. Semakin besar ZKF kalian, maka alokasi yang kalian dapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan orang lain yang stakingnya jauh lebih sedikit. Jadi itu konsep dari launch pool. Sama dengan yang ada di Binance maupun di beberapa exchange-exchange lain, dengan konsep launch pool, kurang lebih perhitungannya seperti itu. Jadi kalau ditanya, kok gue stakingnya 100.000 ZKF, gue dapat berapa sih? Nah, itu gue nggak bisa jawab. Karena tergantung berapa banyak yang staking ZKF-nya. Ya, kurang lebih kayak gitu sistemnya, teman-teman. Oke, nah lanjut. Di sini video ini disclaimer dulu sebelum lanjut ya, bahwa gue nggak ngajak kalian untuk beli ZKF, gue nggak ngajak kalian untuk staking. Video ini intinya gue hanya untuk memberikan informasi ke kalian update terbaru terkait Zkfair, karena postingan gue yang sebelumnya dan di komunitas CryptoShares itu banyak banget yang nanya, kok jelasin dong tentang Zkfair update-annya dan gimana caranya dapat cuan dari megang token ZKF-nya gitu kan. Nah, jadi ZKF ini memang udah informasiin hari ini ya saat video ini dibuat bahwa dia kerjasama dengan Fair Stake HQ tim ya, di mana holder ZKF ini bisa mengutilize, bisa menggunakan tokennya nggak cuma sebagai DAO, tapi kalian bisa staking untuk mendapatkan aset-aset atau reward dari berbagai project.
Nah, menurut gue ini bagus banget ya, bagus banget dari tim ZK Fair, gue ucapkan good job. Ini gue tidak di-endorse ya, tapi gue suka suka dengan tanggung jawab dari tim ZK Fair Community. Jadi kemarin ada kasus ya di mana ada project kalau nggak salah namanya FairSwap ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya, FairSwap. FairSwap ini adalah DeFi yang dibangun di jaringan ZK Fair. Dan ternyata FairSwap ini mengadakan airdrop dan seluruh orang yang ngeklaim airdropnya itu otomatis ZKF-nya dipaksa untuk dikirimkan ke wallet orang lain. Jadi itu project palsu atau phishing gitu ya. Dan ZK Community selaku pemilik blockchain-nya itu sebenarnya tidak perlu bertanggung jawab karena itu bukan kerjaan mereka. Karena project FairSwap itu tidak berafiliasi dengan ZK Fair Community. Mereka ini hanya sebatas kayak kalian bangun mall, terus kalian buka toko di mall tersebut. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Dan akhirnya ZK Fair ikut ngebantu teman-teman yang kena hack tersebut bahwa mereka memberikan refund gitu ya. Mereka nge-ban akunnya si walletnya si FairSwap, lalu kalian di-refundkan. Nah, menurut gue itu keren banget tanggung jawabnya dan itu harganya kemarin langsung naik lumayan ya. Jadi kemarin kan ZKF kasusnya itu di sekian segini ya, di tanggal 5 terus sempet turun karena kasusnya eh, hacking itu, terus dia karena mengembalikan kepercayaan holdernya, akhirnya harganya naik lagi ya, bahkan all time high-nya itu di tanggal 13 gitu ya. Sekarang ZK Fair atau ZKF lagi fase sideway kalau kita lihat ya di 0,14. Tapi sekali lagi ini gue bukan ngajak kalian beli, kalian analisa lagi lebih lanjut lebih dalam terkait seberapa bagus project ZK Fair. Nah, di video gue yang dulu, di sebelumnya gue juga ada jelasin bahwa ZK Fair ini tuh tokennya ZKF itu hanya governance. Utility-nya waktu itu belum ada ya. Kenapa? Karena biaya jaringan yang kita gunakan di blockchain layer 2 ZK Fair ini adalah USDC, stablecoin ya. Ini blockchain pertama yang pakai stablecoin untuk native gas-nya. Jadi ZKF ini cuma sebagai untuk governance doang, untuk voting-voting. Tapi sekarang dia nambahin utility gitu kan. Nah, ini kerennya di sini. Jadi kalian bisa mendapatkan berbagai aset-aset atau berbagai token dari berbagai project yang dibangun di jaringan ZK Fair ya. Jadi semua project yang akan dibangun, nggak semua ya, maksudnya beberapa project yang dibangun di blockchain ZK Fair itu akan dikurasi dulu, akan dicek timnya, devnya, tokenomiknya, dan lain-lain semua akan dicek oleh tim ZK Fair. Kalian layak nggak nih projectnya itu kami dukung oleh tim ZK Fair. Cara dukungnya gimana? Cara dukungnya adalah meluncurkan launch pool tadi, di mana setiap project-project yang masuk ke launch pool-nya ZK Fair itu sudah dicek dan sudah dikurasi oleh tim dari ZK Fair. Itulah kelebihannya. Jadi misalnya kalian bikin project namanya ZK Inu gitu ya, terus kalian pengen nih, wah biar komunitas gue gede, biar dikenal, gue pengen didukung oleh ZK Fair, pengen masukin launch pool. Akhirnya mereka kontak ke tim ZK Fair-nya, tim ZK Fair-nya ngecek dari timnya, KYC, semua, dan kalau di oke mereka masuk ke launch pool. Nah, dia launch pool ya sistemnya adalah per project. Jadi kalian ketika udah staking, misalnya kalian staking di tanggal 25 nanti, ya kalian masukin ZKF kalian di sini. Lalu periode eventnya udah kelar di tanggal 4 Februari. Nah, kalian harus tarik ZKF kalian untuk ikut launchpad yang selanjutnya gitu loh. Launchpad kedua, ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Nah, nantinya kalian juga bisa ngeklaim token fair stake-nya ketika sudah masuk ke dalam waktu claim period. Nah, claim periodnya juga ada infonya di sini kan bisa baca tanggal 6 Februari sampai tanggal 11 Februari. Jadi ini bisa kalian bookmark buat kalian yang holder ZKF dan pengen dapat reward token lebih ya biar lebih banyak, kalian bisa stake, terus tunggu unstake, terus claim period, lalu staking lagi di project selanjutnya. Ya, jadi ini akan strong banget meningkatkan holder ZKF buat mereka yang mau cuan dari launch pool gitu ya. Nah, sisanya cuannya gimana kok? Cuannya ya kalian dapat tokennya, terus kalian terserah mau hold apa kalian mau jual. Misalnya kan nanti dapat token FRS atau Fair Stake. Terserah kalian kalau kalian pengen jual, terus dibelikan ZKF lagi, terus kalian pengen gulung lagi ikut launch pool selanjutnya, biar dapat lebih banyak, itu juga boleh. Tergantung strategi kalian masing-masing. Nah, itu yang soal launch pool ya. Jadi harusnya untuk launch pool ini kalian sudah jelas, sudah clear, sudah paham. Nah, sekarang gue akan bahas progres dia selanjutnya, yaitu ini yang kedua ya. Yang kedua adalah dia keluarin namanya ZKF Domain Whitelist Event. Jadi ZK Fair bekerja sama dengan Space ID. Space ID itu juga salah satu project besar untuk domain di dunia Web3.
dan dia didukung oleh Binance. Stiker token itu ID ada di Binance, kalian bisa cek ya. Dia kerjasama nih, di mana event ini tanggal 17 Januari sampai 31 Januari. Nah, kalian yang staking 4 tahun lebih dari 100.000 ZKF, kalian bisa minting domain dengan jumlah berapapun panjangnya, katanya ya, misalnya YUNEP, UNEP, berarti kan 5 kata tuh, atau YU 2 kata. Nah, itu bebas. Kan bisa minting bebas hanya dengan bayar 1 USDC. Kalau kalian staking selama 4 tahun. Tapi jujur ini terlalu panjang ya, terlalu lama 4 tahun gitu loh. Kita terlalu percaya banget sama projectnya. Nah, tapi itu gue balikin ke kalian ya. Terus yang kedua, user staking untuk 1 tahun dengan lebih dari 100.000 ZKF. Kalian bisa minting domainnya 4 karakter atau lebih gitu ya. Misalnya kalau tadi kan UNEP 5 berarti udah bisa gitu. Atau YUNE misalnya 4 karakter itu bisa. Terus selama event, user dengan biaya gas fee lebih dari 300 USDC bisa minting domain dengan jumlah berapapun untuk 1 USDC. Nah, ini kalau kalian udah sering transaksi di Zcafer sampai gas fee yang kalian bayarkan $300 lebih. Nah, itu kan bisa minting hanya dengan bayar 1 USDC. Terus kalau kalian bayar gas fee-nya udah lebih dari 50 USDC, kan bisa minting domainnya 4 karakter dengan biaya 1 USDC kayak gitu. Nah, kalau gue jujur gue jarang banget transaksi di Zcafer, makanya kalau kalian lihat nggak ada yang eligible. Dan ZKF gue juga tidak sebanyak itu sih. 100.000 itu kayaknya banyak banget ya. Kalau kita cek di CMC nih, coba kita lihat ya teman-teman ya. 100.000 tuh berapa sih? Nah, ini gue akan masukkan di sini. 100.000 itu sekitar $1.430 ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, next. Ini untuk yang domain ya. Jadi nanti kalian, fungsi domain itu apa sih? Banyak yang pasti nanya, kok fungsi domain apa? Penting nggak sebenarnya? Sebenarnya domain itu penting nggak penting ya sebenarnya ya. Domain itu fungsinya utama supaya alamat address wallet kalian itu bisa berubah sesuai dengan nama kalian. Contoh, alamat wallet address itu kan ribet ya. Misalnya 0x F5877D53 bla bla bla, panjang gitu kan. Dengan berupa rangkaian gabungan dari berbagai kata huruf gitu kan, itu adalah wallet address gitu. Nah, wallet address ini bisa kalian bikin jadi contoh unepto.zkf ya. Jadi nantinya unepto.zkf dan orang bisa transfer asetnya itu atau ngirim ke wallet unepto.zkf. Jadi nggak perlu tuh wallet address panjang-panjang, dia tinggal masukin aja gitu. Nah, itulah adalah fungsinya domain. Dan di blockchain pun juga akan terlihat namanya unepto.zkf kayak gitu kurang lebih. Ya, jadi itu sebutannya adalah domain ya teman-teman ya. Jadi semoga paham. Terus domain ini sebenarnya ada fungsi lain nggak, keuntungan lain nggak, bisa nggak cari duit di domain? Jawabannya bisa, tapi dia nggak liquid. Kenapa nggak liquid? Karena domain itu sifatnya adalah NFT. Jadi contoh misalnya ya, kalian bikin domainnya itu google.zkf ya. Nah, google.zkf. Google ini kan perusahaan besar ya. Terus perusahaan Google itu, wah gue pengen nih beli domainnya nih, tapi udah diambil sama orang. Nah, Google bisa beli domain dia ke orang lain. Jadi kalian tinggal nego-negoan aja. Gue pengen jual google.zkf harganya 1 miliar misalnya. Terus Google bilang, oke gue beli. Bayar, beres, cair. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dia nggak liquid karena butuh perjanjian antara 2 orang gitu loh. Ya, karena dia sifatnya NFT. Jadi kalau kalian jago nih buat cari-cari domain yang bisa mahal ya, yang orang bakal mau beli, itu kalian bisa minting domainnya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Kayak apple.zkf, facebook.zkf, atau nama-nama umum misalnya bambang.zkf gitu ya. Nah, itu bisa kalian coba cari-cari aja ya. Nah, itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah Lumos ya. Nah, ini Lumos ini dulu gue pernah bahas testnetnya, videonya kalian bisa cari, namanya Offsite. Tapi itu udah kelar, sebenarnya udah selesai. Waktu itu gue di tahun lalu ya, gue ada share ke kalian cara garapnya. Nah, itu udah kelar semua garapannya yang Offsite. Terus Offsite ini ganti nama jadi Lumos. Ya, ceritanya seperti itu. Dan Zcafer itu pakai teknologinya Lumos. That's why kenapa di sini Lumos bikin event bareng Zcafer, namanya Community Driven Layer 2 Uprising. Dan kalau kita baca ya, kalau gue baca di sini di Galaxy-nya, ini Lumos Final Wave. Artinya kemungkinan besar Lumos ini akan segera listing dan tokennya akan segera launching.
Itu prediksi pribadi, opini pribadi gitu ya. Mungkin di bulan 5 atau bulan 6 dia sudah launching tokennya. Semoga tidak salah prediksi gua. Dan sekarang dia ada Galaxy Quest. Nah, kenapa gue bahas di video ZK Fair? Karena ini ada singgungannya dengan ZK Fair, teman-teman. Ya, jadi di Galaxy-nya linknya akan gue taruh di deskripsi, biar kalian nggak kena website palsu. Di sini kalian bisa dapat 5 poin untuk follow Twitter, join Discord-nya dapat 5 poin di ZK Fair. Terus kalau kalian transaksi di ZK Fair, gas fee kalian lebih dari $10, kalian bisa klaim 10 poin. Kalau gas fee kalian lebih dari $30 bisa dapat 20 poin. Ya, jadi ini jatuhnya udah retro. Ini jatuhnya udah retro. Tapi kalau kalian cuma follow-follow dong dapat 10 poin, ya itu udah lumayan lah, ya. Nah, ini terserah kalian mau garap retronya atau enggak, gue serahkan ke kalian, ya. Baik lagi gue nggak ngajak. Kalau kalian staking 100.000 ZKF untuk 1 bulan atau lebih, kalian dapat 15 poin. Kalau staking 500.000 ZKF 1 bulan atau lebih, kalian dapat 30 poin. Kalau kalian staking 1 juta ZKF 1 bulan atau lebih, dapat 60 poin. Kalau kalian staking 100.000 ZKF untuk 1 tahun, ya, atau lebih, dapat 20 poin dan seterusnya. Paling mentok, kalian bisa dapat 100 poin tambahan untuk staking 1 juta ZKF untuk 4 tahun. Nah, menurut gue untuk setahun dan 4 tahun, mungkin 4 tahun itu terlalu panjang ya. 4 tahun itu udah kayak kita nunggu bull run selanjutnya. Kita belum tahu apakah ZK Fair bisa bertahan sejauh itu, ya. Tapi kalau kalian yakin lagi sama tim devnya, sebenarnya tim devnya menurut gue sampai sejauh ini cukup bagus, ya. Dia pinter, bener-bener community driven banget, bener-bener support komunitas. That's why gue cukup suka dengan developernya. Opini pribadi aja ya. Tapi 4 tahun itu apakah bisa sejauh itu kita tidak tahu. Mungkin kalau setahun masih oke lah ya. Setahun itu berarti kan di 2025, di masa-masa memang sudah puncaknya bull market nantinya. That's why mungkin kalau setahun itu masih ada peluang untuk altcoin naik, karena ini kan jatuhnya altcoin gitu ya. Tapi ya baik lagi ke pendapat kalian pribadi aja gitu loh. Kalau kalian mau coba mungkin paling amannya 1 bulan. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kok kalau gue stakingnya 500.000 untuk 1 tahun, apakah gue dapat poin yang untuk 1 bulan? Jawabannya dapat. Karena di sini kan dia bilang stake 500.000 atau lebih. Berarti ketika kalian staking 500.000 untuk 1 tahun, harusnya, ini jujur gue belum coba ya, tapi harusnya itu dapat. Tapi kalau nggak dapat berarti memang harus berdasarkan tiringnya aja kayak gitu. Ya, jadi total poin yang bisa kalian dapatkan 495 poin. Ini lebih besar daripada poin yang testnet sebelumnya. Jujur testnet sebelumnya itu poin gue tuh hanya sekitar 364. Ini yang gue share di video yang dulu, yang lama, yang offside gitu ya. Jadi nantinya harapannya airdropnya itu dari si poinnya itu gitu loh. Oke, yang nanti linknya akan gue taruh di deskripsi video. Nah, pertanyaan paling penting, kok gimana caranya beli ZKF kalau gue pengen ikutan gitu kan? Di sini jadi gini, ZK Fair itu adalah blockchain layer 2, di mana blockchain layer 2 ZK Fair ini gas fee-nya itu pakai USDC, bukan pakai ZKF. Otomatis sangat disarankan kalian harus siapin dulu biaya jaringannya, yaitu USDC, supaya kalian bisa eksekusi smart contract di jaringan ZK Fair. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah kita harus mengisi wallet kita ya di jaringan ZK Fair. Itu bisa MetaMask, bisa di Trust Wallet. Gue belum coba, tapi Trust Wallet gue cobain MetaMask. Dengan USDC. Caranya gimana? Caranya kita mengirimkan sejumlah USDC dari wallet lain ya, atau dari layer 1 ke layer 2 ZK Fair. Nah, kita bisa pakai alat namanya bridge. Bridge itu adalah jembatan. Jadi kita menjembatani aset dari satu blockchain ke blockchain lain. Nah, kurang lebih itu penjelasan umumnya. Nah, jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah contoh, misalnya kalian teman-teman tertarik nih ya, tertarik buat beli ZKF senilai $100.000 misalnya ya. Artinya kalian harus siapin 1.429 USDC untuk beli 100.000 kan. Nah, ini kalian lebihin lagi. Kalian lebihin mungkin sekitar 10 atau $20. Jadi kalian bisa siapin 1.449,6 USDC. Nah, belinya di mana? Belinya kalian bisa beli di Binance ya, di Binance atau di beberapa exchange lainnya. Nanti link untuk registrasi Binance, kalau kalian belum punya akun Binance, gue akan taruh di deskripsi juga. Nah, terus kalian beli nih 1.440 atau 14450 misalnya, contoh. Kalian beli di Binance, terus kalian kirim ke wallet MetaMask kalian jaringan Optimism. Kenapa Optimism?
karena gas fee-nya paling murah. Atau Arbitrum juga boleh. Ya, Optimism atau Arbitrum atau Polygon, terserah kalian. Ya, kalian cek aja mana yang biaya jaringannya paling murah. Ini bisa Arbitrum, bisa Optimism, bisa Polygon, bisa Nova, bisa Mental, ya. Nah, terus misalnya contoh kalian pakai di jaringan Optimism. Kalian buka namanya All2, linknya di deskripsi video, tampilannya nanti seperti ini. Kalian pilih send-nya ini USDC, oke. Terus kalian misal formnya kan pengen pakai Optimism. Terus to-nya Zkfair. Nah, kayak gitu. Kalian klik tombol send, ya. Nah, tapi ini di All2 itu ada maksimum ngirimnya. Nah, khusus untuk Optimism ini maksimum ngirimnya adalah 300. Jadi kalian harus ngirimnya beberapa kali, kayak gitu. Kalau misalnya Arbitrum, itu kalau nggak salah ada batasnya juga, ya batasnya juga 300 ya kan, bisa lihat 0 sampai 300. Jadi kalian ngirimnya 300, 300, 300 berkali-kali kalau kalian pengen lebih dari situ, gitu ya. Nah, jadi kalian coba-coba aja, kira-kira kalian pengennya pakai jaringan apa, gitu ya. Nah, kalau Polygon ini 300 juga ya USDC-nya ya, baru bisa maksimumnya. Nah, oke, sekarang anggap Zkfair kalian itu sudah masuk USDC-nya. Kalian sudah punya USDC di jaringan Zkfair. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian buka namanya site swap. Ini adalah tempat untuk nge-swap. Jadi kayak Pancake Swap atau Uniswap, kalian bisa jual beli berbagai aset di jaringan Zkfair. Nah, contoh kalian pengen beli ZKF. Ya, kalian tinggal masukin aja jumlahnya USDC-nya berapa, terus sama kalian beli ZKF-nya. Pilih aset ZKF, ya udah kalian tinggal swap aja gitu loh. Contoh kalian masukin 300, maka kalian dapat 6.890 ZKF. Kalian tinggal swap, ya. Nah, jadi kayak gitu, akhirnya kalian akan dapat aset ZKF di MetaMask wallet kalian. Nah, kalau udah nambah, nah terserah kalian pengen stakingnya yang mana gitu. Kalian pengen ikut launch pool, atau kalian mau staking yang 4 tahun tadi gitu loh. Nah, kalau staking yang 4 tahun tadi itu berbeda dengan launch pool ya. Jadi kalau kalian ikut staking yang 4 tahun, kalian nggak akan bisa ikut yang launch pool. Kalau kalian ikut yang launch pool, kan nggak akan bisa ikut yang staking 4 tahun, 1 bulan, 1 tahun. Ya, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau untuk yang staking yang 4 tahun, 1 tahun, 1 bulan, itu ada di bagian zkfair.io/stake. Nah, di sini kalian bisa staking ZKF kalian. Jadi kan tinggal pilih aja kalian mau yang lock, yang dikunci ya. Kalau yang airdrop Lumos ini dikunci ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian stakingnya sebulan ya udah dikunci sebulan, baru kalian bisa tarik setelah sebulan lewat. Gitu. Itu yang Lumos. Kalau kalian pengen ikutnya launch pool, airdropnya launch pool, ya udah kalian ikutnya mana nih webnya hilang ya. Jadi ya kan staking itu berdasarkan eventnya aja. Kalau eventnya udah kelar, kalian pengen tarik juga bisa. Eventnya belum selesai, kalian pengen tarik pun itu juga bisa untuk yang launch pool ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu sih informasi updatean terbaru terkait Zkfair. Nah, sisanya saran gua kalian follow seluruh akunnya, Discord-nya, Telegram-nya, Twitter-nya kan follow supaya ketika ada informasi-informasi terbaru terkait Zkfair, kalian udah tahu duluan dan kalian udah siap ya ikut berbagai event-eventnya ya, dan kalian pantau aja apakah mereka masih benar-benar positif dan community driven banget ya, karena menurut gua project-project yang bener-bener kayak gini tuh nyenengin para holdernya tuh keren banget sih ya. Dia tahu gua harus ngapain nih biar holdernya makin kuat, dan yang awalnya cuma DAO bisa di stakingkan dapat reward yang lebih banyak kayak gitu. Oh ya, mungkin ada yang nanya juga, kok kalau gue staking 4 tahun itu dapat apa sih sebenarnya? Yang staking 4 tahun itu kalian akan dapat reward berupa USDC. Jadi semua biaya transaksi yang terjadi di blockchain Zkfair kan kita bayar pakai USDC. Nah, sebagian itu akan diberikan sebagai hadiah untuk para Zkfair staker ya. Jadi itu kelebihannya. Oke, semoga informasi ini jelas dan clear. Kalau kalian masih ada bingung yang tidak ada di video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!